Gini Bu, kemarin itu kan saya cari-cari modul yang jasa buat input Heeh, transaksi ya Bu. Lah itu heeh. saya nemu perusahaan bengkel gitu. Nah, Mm-mm. tapi untuk inputnya itu ada beberapa cara Bu. Kayak misalkan untuk pertama tuh si pemilik mobil itu menitipkan mobilnya. Nah, itu udah dicatat Bu di sales. Tapi untuk formatnya itu yang order. Terus nanti pas si pemilik ternyata mobilnya sudah selesai diperbaiki, baru diregister jadi invoice Bu. Itu kira-kira Mm-mm. berlaku nggak sih Bu untuk jasa kayak gini? Kalau order, nanti di order, dia harusnya, karena order itu sifatnya tidak di jurnal ya Mbak Atika ya. Nanti Iya Bu. ketika, nanti efeknya kalau masuk milihnya order, efeknya nanti tas yang diterima itu tidak terrecord. Gitu Mbak Atika. Oh, berarti tetap di invoice aja ya Bu, nggak usah di order. Kalau kalau tadi pakai uang muka ya tetap harus jurnal kas pendapatan diterima di muka Mbak. di, Oh, di menu gitu. bank, di menu bank. Kecuali kalau dia sifatnya memang order, tidak memberi uang muka sama sekali. Saya cuma bilang, saya titip titip mobil saya dulu ya, gitu nggak ngasih uang apa-apa, silahkan diberikan di order. Terus nanti kita tinggal ngambil invoice-nya itu, dasarnya adalah order. Kita pilih ordernya, mau order nomor berapa gitu. Itu bisa. Oh, berarti kalau misalkan pakai cara kayak gitu boleh juga ya Bu? Boleh, boleh. Tetapi ya itu note-nya, kalau order kan tidak terrecord. Kalau ada sesuatu yang kita terima jadi tidak terrecord. Gitu Mbak Oh, baik Latika. Ibu. Nggih, Iya, baik Bu, terima kasih. iya sami-sami. Ada lagi? Saya gym sebentar ya. Laptop saya mau mati. Sebentar. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita lanjut Iya, ya nanti. izin tanya lagi, Bu. Oh, silahkan. Mbak Alicia, silahkan. Untuk yang tadi mohon maaf kurang jelas, saya masih kurang paham, Ibu. Yang Nah, mana? yang diterima di muka tadi, Bu. Kan Gimana? misalnya ada transaksi penerimaan jasa yang dibayar di muka itu. Berarti nanti kita bikin di sales, kemudian di order, terus ke spend money ya, Bu, jika udah dibayar. Iya, iya. Oh, baik. Nanti Sudah untuk, dibayar. jadi Kalau ketika kita terima berarti receipt money, ya kan? Iya kan? Iya maaf Ibu Nah, Esmani. iya, receipt money. Terus nanti ikut pendapatan diterima di muka. Kalau nanti jasanya sudah kita sediakan, jangan lupa dibalik supaya karena pengakuan kalau di aplikasi yang lain, contohnya Accurate itu ada uang muka. Nah, kalau di sini kan tidak ada di Mayop. Nah, maka teman-teman nanti jangan lupa dibalik ketika mengakui pendapatan diterima di muka. Ya jurnalnya gimana ya dibalik aja pendapatan diterima di muka pas ketika jasa itu sudah disediakan atau ketika membuat faktur gitu Mbak Alicia. Terus gimana Mbak Alicia? Berarti itu nanti untuk jurnalnya ada 3 ya Bu? Ketika
ketika penitipan Oh order iya, jasa, terus untuk bukan. pembayaran Kalau order jasa, kalau cuma order tadi seperti yang Mbak Atika bisa pakai menu order. Kalau cuma order loh ya, tidak ada konsekuensi jumlah rupiah yang dititipkan. itu sudah ada Ibu. Jadi Ya order berarti ya. ya kalau menerima uang muka, menerima uang ya berarti harus ada 3 kejadian betul. Untuk dibaliknya tadi di Mayap di menu yang mana ya Bu? Ya spend money aja nggak apa-apa. Atau kalau tidak di menu, Mbak, kalau tidak di menu anu aja, di menu general journal yang tadi. Mas Gian, karena itu kan seperti koreksi ya, correcting ya. Kita nggak mengeluarkan uang, soalnya nanti kalau dicek dengan penerimaan kas kan kita nggak mengeluarkan kas, maksud saya gitu. Itu sebagai correcting aja. Bisa pakai menu yang general journal yang tadi disampaikan Mas Gian di account, kemudian pilih general journal itu loh Mbak. Itu Mbak Baik, Alicia. baik terima kasih Bu. Ya, Satu lagi Bu, saya mau tanya ya, lagi boleh. terkait kas kecil. Kan di saya itu ada kas kecil Bu. Nah, transaksinya itu hanya ada 2 yang memakai kas kecil. Iya. Kemudian kan kas kecilnya masih ada sisa ya Bu. Nah, itu jika tidak ada pengisian lagi, boleh atau tidak ya Bu? Ya, kas kecil tidak di jurnal Mbak kalau sistemnya impres. Kecuali nanti harusnya ada penyesuaian akhir bulan, ada memo. Oke, baik terima kasih Kalau Bu. sistemnya ya, kalau sistem impres kan pada saat kejadian kas kecil itu tidak di jurnal ya teman-teman ya. Kas kecil itu di jurnal pada saat dia pengisian kembali. Tapi kalau laporan keuangan, kita mau buat laporan keuangan, tapi kas kecilnya kok belum keisi, bagaimana ya? Kita sesuaikan beban-beban apa saja yang terjadi. Jadi nanti ada memorial bahwa biaya-biaya ini tuh dibiayai dari kas kecil dan kas kecilnya belum direimburse. Gitu Mbak Alicia. Jadi nanti pengakuannya beban-beban kas kecil, tapi di akhir periode lewat penyesuaian karena kita menggunakan sistem impres. Gitu. Oke, baik terima kasih banyak Bu. Ya, sami-sami. Sudah? Ada lagi? Mbak Della, silakan. Ya, Ibu, izin bertanya. Ini dari kelompok 4, itu kan saat mencatat uang mukanya itu melalui sales, enter sales, kemudian di bagian order begitu Ibu. Nah, itu juga apa yang P2D-nya itu diisi dengan nominal yang dibayar di muka begitu. Nah, itu bisa apa enggak ya, Bu? Kalau order, kalau setahu saya loh ya, setahu saya order itu tidak terjurnal. Kalau dia tidak terjurnal, itu otomatis tidak terposting ke buku besar. Nah, kalau tidak terposting ke buku besar, ketika dicek, misalnya kasnya dicek dengan kas realnya, kok laporan kasnya jadi beda sih? Gitu. Karena apa? Karena ada pendapatan diterima di muka yang tidak terrecord. Gitu Mbak Dewi. Tapi setelah dicek di ibu di jurnalnya itu Keluar? tercatat itu Ibu. Iya, Oh, keluar? iya, cash in bank pada Ada? apa itu pendapatan diterima di muka begitu. Oh, ya berarti sistemnya ya. Kalau setahu saya kalau baru order itu memang tidak terrecord. Tapi kalau misalnya dengan mengisikan kas terrecord, ya boleh, silakan pakai order boleh. Silakan Mbak Dela, asal kasnya itu terrecord di jurnal. Sudah dicek ya? Sudah Ibu, sudah Oh ya, dicek. ya, boleh gitu juga boleh. Jadi lebih simpel ya, tidak membuat 3 jurnal, bisa pakai menu order, kemudian P2D-nya diisi. Nanti kontrol R dulu ya, lihat jurnalnya kalau sudah oke, pendapatannya dipilih, maksud saya pendapatan diterima, pendapatan utang ya berarti, pendapatan diterima di muka, bisa dipilih terus di record kalau sudah betul jurnalnya, itu juga boleh. Baik Ibu, terima kasih. Iya, makasih Mbak Dela atas alternatif pencatatan yang lain ya, supaya lebih simpel juga bisa pakai tadi. Oke, ada lagi?
Kalau tidak ada, lanjut ya. Kita ke menu purchase. Menu purchase, teman-teman yang bisa presentasi sebentar. Saya tunjuk aja kelompoknya. Kelompok 5 ada? Kelompok 5, sebentar. Saya siap-siap ya, kelompok 5. Saya minta tolong kelompok 5. Kelompok 5 ini usahanya Biro Perjalanan. Ya, Mbak Cindy Yuniarti ada? Ada Ibu, tapi Ya. mohon maaf, poin Gimana? pakai HP. Oh, Mbak Cindy pakai HP, berarti nggak usah Mbak Cindy, yang lain aja. Sebentar. Mbak Anissa Eka Safitri ada? Ada Ibu, Pakai laptop atau pakai HP Mbak Anissa? pakai laptop. Nah, Mbak Anissa bisa tolong share screen. Oke, bisa dijelaskan silahkan terkait dengan purchase Mbak. Jangan di sales. Terkait dengan purchase untuk transaksinya Mbak, panggilannya siapa? Nisa. Hah? Nisa. Oh, Mbak Nisa. Saya tadi mau panggil Mbak Eka. Silahkan Mbak Nisa menjelaskan transaksi purchase terkait dengan purchase pembelian tunai, pembelian secara kredit, pembelian yang dibayar terlebih dahulu, kemudian pembelian yang dibayar sebagian. Silahkan Mbak Nisa. Untuk pembelian tunai, ini kemarin sebenarnya saya bingungnya di pembelian Bu. Jadi kan saya kan dapat transaksi itu kayak saya cari-cari gitu, transaksinya itu ada tambahan buat biaya asuransi begitu Bu. Nah, terus jadi seperti ini. Pembelian 2 lembar tiket Sriwijaya Air kepada Nem Air rute CGK LLG dengan nomor NYXXGA senilai 1.180.000 dengan rincian PSC itu untuk biasanya servis di bandara itu Bu 100.000, terus PPN 118.000, asuransi 10.000, ditambah lagi asuransi tambahan 30.000. Nah, karena kemarin saya bingung mau menambahkan asuransinya gimana, jadi kemarin itu saya masuk ke itu Bu, purchase, terus enter purchase, habis itu kan diisi, bentar Bu. Ini share screen saya terlihat ya Bu? Ya. Terus habis itu saya masukkan nomornya. Terus diisi tanggalnya. Ini perlu saya bikin lagi atau saya lihatkan jurnalnya ya Bu? Mohon maaf masih di mute. Mbak. Cara buatnya aja nanti tidak perlu di-record. Apa saja yang perlu diisi. Oh, begitu. Ya. Oke. Berarti pembeliannya ke pembelian tiket ke Nem Air itu. Nem Air. Ya, gitu. Oke. Tanggalnya disesuaikan sudah. Tanggalnya 11 Juli 2019.
Mbak tadi ada PPN-nya ya. Iya, Nah, PPN-nya sebetulnya bisa dimasukkan sih, Mbak. Nah, itu ada beban angkutnya juga. Oh, Mbak Nisa pakainya yang item. iya, Sudah buat item list-nya. udah, Item list-nya sudah. sebentar saya. Ini kalau ini coba. Oke. Ada tiket. Ini Bu. Mana? Nah, ini maksud saya gini, ketika kita perusahaan jasa, item listnya kan banyak banget ya. Daripada kita buat banyak banget ini, itu lebih mending pakai menu atau layout yang service. Kalau item listnya banyak, karena kalau pesawat itu harganya beda-beda kan, Iya, belanja. Terus kita kan nggak jual, kita itu tidak menjual barang yang sama. Jadi kan tidak ada sale price-nya kan. Kalau tadi nanti ini akan terkait dengan penjualannya. Nanti dia nggak match gitu loh maksud saya. Kalau ditulis seperti ini, misalnya ya ini ya nomor sekian. Nah ini kan harganya beda-beda ya, tiap ini akan berbeda tuh Mbak. Tipe Iya. pesawatnya kan juga beda tuh. Coba dulu aja, yuk coba dulu. Coba yang tadi pakai itemnya. Nah, makanya Mbak Nisa itu bingung karena pakai menunya yang atas, enter purchase. Bentar. Nah, Mbak Nisa bingung ketika memasukkan ada item-item tadi loh, item pajak, item bagasi, item ini. Kalau dia buatnya item list, nanti harus dimasukkan sendiri-sendiri. Jadi harus dimasukkan item list asuransi, item list apa gitu Mbak Nisa. Oh, berarti itu Masukannya. asuransi itu nggak masuk ke biaya, Bu, malah yang ke item jadinya. Iya, dia masuknya item. Persen asuransi itu masuk ke item. Kalau biaya di sini kan adanya cuma freight. Iya, Biaya makanya angkut aja. di situ malah saya itu masukinnya di spend money saking bingungnya. Oh, lah ya. Ini lebih enak. Kalau jasanya kayak punya Mbak Nisa, itu lebih enak layoutnya diganti. Coba Mbak Nisa ganti. Kalau saya saranin ganti layout. Nah, diganti layout yang service, oke. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini, Mbak. Biaya apa, tinggal akunnya, amount sudah jadi. Oh. Iya enggak? Gitu. Ini misalnya nomor 1 biayanya sendiri, terus nomor 2 asuransinya, nomor 3 apa, nomor 4 apa gitu Mbak. Itu lebih fleksibel. Ya, boleh, itu juga boleh. Terus di ininya apa gitu. Kalau di item nanti memang kesulitan membuat tadi. Itu Mbak Nisa. Iya. Ya, nah caranya sama ya. Kalau dibayar sebagian ya paid. Kalau misalnya tadi mau pakai punya Mbak Dela, sesuai dengan saran Mbak Dela, bill-nya ini kalau ada uang muka coba bill-nya diklik ke bawah. Bill. Ini yang paling atas sendiri, Ini. Bill, nah itu diganti order. Order, kemudian pay today-nya diisi untuk yang diterima di muka terlebih dahulu. Itu untuk pembelian diterima di muka. Coba diisi aja Mbak, Mbak. Saya ya penasaran harusnya itu. Oh iya, terus ini PPN Mbak, karena ada PPN di sini bisa pilih PPN-nya diaktifkan. Iya. Ini jangan ente berarti nanti ada PPN nih. Ini yang bawah nih. Nah bisa diaktifkan. Nah, nanti termasuk pajak atau tidak. Harga itu sudah termasuk pajak atau tidak. Kalau belum ya berarti ini dicentang. Centangnya dihilangkan yang atas sendiri. Atau PPN-nya itu di sininya Mbak, sorry, PPN-nya itu di atasnya ya. Yang kena PPN itu kan yang hanya 2 lembar ini ya. Saya nggak tahu sih yang kena PPN itu yang mana. Maksud saya, ya ini kan untuk yang freight, ini freight untuk PPN, PPN ini untuk freight, beban angkut. Nah di sini kan juga ada tax ya.
Nah, yang kena PPN yang mana nih nanti bisa disesuaikan. Harga yang di sini itu sudah termasuk PPN atau belum. Nah, lihat teks inklusifnya dicentang atau tidak. Gitu. Nah, coba diisi satu aja. Oke, jumlahnya Mbak. Itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 1.180.000 itu tanpa PPN itu, Bu. Ya, berarti kalau tanpa PPN, teks inklusifnya Hilangin. iya. Nah, terus biaya-biayanya di bawahnya. Ini yang PSC berarti akunnya yang biaya itu ya, Bu ya? Biaya. Yang apa Mbak? PSC apa? PSC itu buat passenger service charge gitu. Ya, ya, Bandara itu. berarti biaya, betul. Ya, gitu Mbak caranya. Mbak coba ini dikontrol R, Mbak. Muncul jurnal nggak sih? P2D-nya sudah diisi. Belum. P2D-nya coba diisi. Oh, ini nggak diisi dulu, Bu. Enggak, saya cuma pengen lihat jurnalnya keluar nggak kalau order. Bisa. Misalnya coba aja contoh 500.000 gitu misalnya. Ya, coba di kontrol R, Mbak. Kontrol R, bisa. Oh iya, betul nih, Mbak. Berarti muncul betul. Ya, ya, oke. Bisa pakai menu order. Oke. Gitu ya, berarti ya, teman-teman bisa pakai menu order untuk tadi. Nah, ini berarti caranya gitu, Mbak ya. Ya. Mbak Anissa ya. Sangat Nanti membantu, pakai Bu, kemarin. bingung. Semalam begadang cuma buat mikirin nih. Nggak apa-apa. Berproses, nggak apa-apa. Oke, gitu ya, nanti bisa pakai menu layout yang itu. Untuk teman-teman yang tiket pesawat, kalau yang tidak bisa pakai menu item, silakan bisa pakai menu services. Oke, silakan bisa di cancel. Oke, sudah oke ya untuk pembelian. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya boleh. Ada teman-teman yang lain yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Kita ke transaksi terakhir deh. Transaksi terakhir kelompok yang belum. Kelompok 2 saya bisa minta transaksi untuk di bank dan sekaligus transaksi untuk penyesuaian. Satu aja contohnya. Kelompok 2 siapa gitu ya, saya belum nunjuk ya. Maaf. Kelompok 2, Mbak Manda bisa? Mbak Manda Bella bisa? Bisa, Bu. Ya. Izin share screen ya, Bu? Iya. Udah terlihat belum, Bu? Sudah? Silakan di menu bank, Mbak Manda bisa contohkan penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan bank. Apa transaksinya? Pembayaran gaji bulan Oke, ya, Bu. berarti di spend money ya. Silakan bisa diklik. Oke. Apa saja yang perlu diisi? Yang perlu diisi ini, Bu, chapter Dari atas. Dari atas. baik, ini buat pay from-nya kita pakai kas. Ya, Terus, oke. ini, Bu, saya masih bingung untuk card-nya ini pakai, karena kalau kosong itu nggak ke-record kan, Bu. Nah, itu pakai nama karyawannya atau bagaimana ya, Bu? Kalau tadi malam itu saya mencoba itu nama karyawan jadi satu-satu gitu, Ibu. Satu-satu? Iya, 3 karyawan gitu. Waduh, kalau nama karyawan, berarti nanti jurnalnya 3 kali, no? Iya.
Waduh, lah Itu bingung nanti. bagaimana ya, Bu? Kalau jurnalnya 3 kali nanti susah ya, Mbak. Itu anu aja buat cut satu lagi misalnya terkait dengan apa misalnya. Buat cut satu pembayaran gaji atau apa gitu nggak apa-apa, Mbak. Oke. Daripada masukin satu-satu. Jadi kalau karyawannya 100.000 lah ya bingung masukin Iya, satu-satu. Bu. Nah, misalnya buat satu kas pembayaran gaji atau apa gitu, Mbak. Nanti Ini aja. untuk card type-nya ini Coba. Ini di close dulu, Mbak. Ini di close dulu. Di close dulu untuk pembuatan ini. Oke, coba klik yang card tadi. ya, New bisa. New kembali ke tadi ya. iya, Bu. Oke. Ya berarti kalau pembayaran gaji ikut aja ke bagian karyawan tadi, Mbak. Ini ya, Bu. Iya. Nah kalau satu-satu ya, kalau kita bisa misalnya karyawan cuma 3 ya satu-satu nggak apa-apa, Mbak. Saran saya seperti itu. Kalau karyawannya banyak, ono 1, sopo ada 10 lah, lebih dari 10 ya boleh pakai use card itu. Iya. Ini otomatis, kemudian tanggal. Oke, nomornya sudah diganti ya, terus tanggal. Oke, jumlah. Oke. Terus. Ini utang gaji ya, Bu? Oh, ini tergantung apa namanya? Transaksi. Sebelumnya sudah diakui utang atau belum? Kalau sebelumnya sudah diakui utang, pembayaran utang gaji bulan lalu, misalnya di Desember belum dibayar, bayarnya Januari, berarti ya di sini utang gaji. Tetapi kalau di saldo sebelumnya itu tidak ada pengakuan utang gaji, tiba-tiba di situ jurnal utang gaji ya nanti jadi utang gajinya saldonya debit gitu. Baik, Bu. Udah diakuin sih, Bu. Jadi di neraca saldo ada utang gaji. Ya, berarti utang gaji boleh. Ya, terus dimasukkan. Langsung record ya, Bu? Ya, boleh di-recall atau mau dilihat jurnalnya boleh. Terus kalau untuk yang penerimaan, contohnya apa? Mbak tadi kan Mbak Bella tadi kan sudah Mbak Manda sudah membuat transaksi itu nanti penjurnalnya 2 kali loh kalau tadi di-record. Ya wes nggak apa-apa. Oke, nanti saya hapus Bu yang pertama. Ya, oke. Untuk yang penerimaan itu pelunasan faktur bulan Desember gitu, Bu. Untuk yang penerimaan. Itu masuknya ke sales ya, Bu? Penerimaan. Saya nggak di sales, Mbak. Apa-apa? Oh, iya. Gimana Mbak Manda? Iya, Bu. Apa benar, transaksinya? Bu. Apa transaksinya saya lupa. Apa transaksinya, Mbak? Pelunasan faktur itu masuknya ke Iya, ke sales. Sales receive payment iya, ya? Iya. Bentar, Bu. Misalnya pendapatan bunga aja, boleh. Ada nggak transaksi pendapatan bunga? Punya rekening koran nggak? Nggak ada itu, Bu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak ada penerimaan kas ya nggak apa-apa. Kalau transaksi penyesuaian, Mbak Manda punya apa? Kelompoknya? Saya untuk penyesuaian ada sewa dibayar di muka, terus saldo persediaan Coba dilihat. stok opname dari perlengkapan itu. Contoh satu aja transaksinya. Baik, Bu. Di sini ya, Bu? Ya. Satu aja, misalnya yang penyesuaian sewa dibayar di muka. Yeah. Ini akunnya berarti sewa Penyesuaiannya gimana?
Beban sewa dibayar di muka. Nggih. Beban sewa. Oke, jumlahnya berapa? Kemudian kreditnya nanti sewa dibayar di muka ya. Nggih. Ya, sudah. Nah, terus, oke, terus. Oke. Ya, pastikan out of balance-nya 0 ya, baru di-record. Kontrol R aja Mbak, biar lihat jurnalnya, tidak perlu di-record daripada ngapus. Oke, Mbak Manda, terima kasih. Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sami-sami. Berarti sudah selesai ya untuk siklusnya. Teman-teman bisa cek di list di laporan tadi, di report, kemudian indeks. Nah, teman-teman bisa lihat laporannya di situ dari hasil transaksi teman-teman. Itu untuk perusahaan jasa, penggunaan Mayop sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh. Sebetulnya mau pakai menu apa saja itu nggak apa-apa. Tapi ada tadi loh kelebihan sama kekurangannya tadi. Gitu. Bu izin bertanya. Soleh, silakan. Yang pembayaran gaji tadi, itu kalau cardnya pakai personal gitu gimana, Bu? Cardnya pakai personal juga nggak apa-apa. Iya, terima kasih, Bu. Iya, boleh. Personal juga boleh, tapi kan tetap harus buat all ya, satu gelondongan kayak tadi ya. Mbak Citra. Maksudnya gimana, Bu? Pembayaran gaji kan tadi yang dimasalahkan Mbak Manda kan karena harus membuat satu-satu. Kalau personal kan harus ngasih nama kan ya, sama aja kan? Iya. Lah iya, tetap harus ada satu. Kalau kita nggak mau masukin satu-satu, nggak mau masukin satu-satu nama karyawannya, ya berarti harus membuat satu akun gelondongan gitu loh maksud saya. Kayak rekening karyawan gitu. Tapi sebetulnya kalau personal itu lebih ke karyawan, employee yang diberi otorisasi atau otoritas. Kalau mau personal ya boleh dibuat misalnya dikelompokkan misalnya gaji administrasi, gaji apa gitu juga boleh. Tapi kalau personal itu sebetulnya orang-orang yang diberi otorisasi person. Dia yang diberi otorisasi lebih ke situ. Kalau karyawan ya semua. Misalnya dalam suatu perusahaan ada 1000 karyawannya kan yang dikasih otoritas itu hanya beberapa kan, tidak semuanya. Itu beda person sama employee. Oke, itu Mbak Citra. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti untuk siklus jasa sudah selesai. Teman-teman bisa nyicil untuk setelah ini. Saya tidak memberi tugas terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa membuat video, mau pakai Zoom atau mau pakai apa, silahkan terkait dengan siklus jasa yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Oke. Nyicil buat dikumpulkan UTS. Soalnya nanti kalau pas UTS belum buat semua gitu. Jadi jasa silahkan diperbaiki yang tadi. Bu tadi saya jurnalnya di sini. Bu nah itu teman-teman kan sudah punya gambaran ya perbaikannya gimana. Nah teman-teman silahkan record yang teman-teman kerjakan. Itu. Ibu maaf mau tanya. Boleh silakan Mbak Pepi. Jadi yang buat membayar utang gaji itu loh Bu. Nah kemarin itu saya bisa, tapi kartunya itu nggak diisi, itu bisa ke record itu Bu. Nah itu kartunya itu apa harus diisi atau bagaimana ya Bu? Saya masih belum paham. Kartunya tidak diisi bisa? Bisa Ibu. Oh bisa, ya udah kalau tidak bisa, kalau bisa diisi ya tidak pakai itu nggak pakai kartu. Bisa kalau bisa diisi nggak apa. Baik Ibu, terima kasih. Nanti kalau diisi per nama tapi jumlahnya keseluruhan nanti takutnya pengaruhnya ke buku besar pembantunya gitu. Kalau ke menu bank terus sudah bisa milih tadi misalnya Mbak Manda mau penerimaan kas tapi lewat bank tetapi nama kartunya diisi ya sebenarnya bisa ke-record juga sih Mbak Manda. Tidak harus pakai menu sales kemudian pakai payment gitu enggak. Oke, Bu. Tapi yang tidak keisi adalah tadi diminta untuk memasukkan nomor fakturnya enggak kan?
Nah, itu yang tidak bisa terrecord. Jadi kita nggak bisa nomor faktur sekian sudah terlunasi, nomor faktur sekian tidak sudah terlunasi, itu yang nggak bisa. Gitu Mbak Manda. Iya, Bu. Baik. Oke, ada lagi? Bu, saya izin bertanya terkait video itu, Ibu. Iya, silakan. Untuk videonya itu nanti berarti kita nge-record dari awal memasukkan Iya, akun awal sampai terakhir, Ibu. iya. Caranya aja Mbak, tidak perlu semuanya. Misalnya Mbak Alicia membutuhkan waktu 1 jam misalnya, itu untuk membuat transaksi atau 2 jam. Tidak harus rekamannya itu 2 jam, tapi misalnya ketika setup awal, caranya menginstal Mayap seperti ini, klik next itu kan cuma 5 menit. Terus lagi memasukkan saldo awal, memasukkan chart of account, caranya ini. Satu aja Mbak. Di chart of account ada 2, ada ada detail, ada header. Nah, kalau header buat apa, detail buat apa, cara memasukkannya gimana, gitu-gitu aja Mbak. Sudah. Terus list, ada card list. Ada customer, dijelaskan dulu. Ada customer card list, ada supplier, ada employee, ada personal. Nah, masing-masing diberi contoh satu. Saya misalnya memasukkan card ini, tapi sebetulnya teman-teman memasukkan semua, tetapi yang di video hanya ketika melakukan salah satu aja. Gitu Mbak Alicia. Berarti untuk misalkan kayak transaksi itu nanti juga hanya beberapa saja gitu ya, Bu? Iya, tidak perlu semuanya. Misalnya di modul sales, ya satu aja seperti tadi yang saya jelaskan misalnya. Atau ketika tadi teman-teman presentasi. Kalau nanti mau dibayar semua, berarti klik menu ini ya, gitu-gitu. Gitu Mbak Alicia. Baik, untuk deadline-nya itu UTS ya, Bu? Iya, UTS. Tapi ini Terima kasih. saya berikan kebebasan untuk hari ini tidak ada tugas. Jadi minggu depan kita sudah masuk di Jogja. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Asri. Ya, sama-sama. Oke, Bu, izin mungkin. bertanya. Oke, silakan Mbak Vinda. Itu untuk install Mayapnya juga harus di video ya, Bu? Iya. Kan sudah ada ya? Sudah teman-teman sudah install ya? Berarti nggak usah Mbak, nggak usah, sorry. Yang install nggak usah. Lah kan teman-teman sudah install, masuk mau di-uninstall lagi. Nggak usah. Baik, Bu, terima kasih. Iya, silakan. Ya, sami-sami. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Mengenai video tadi berarti mulai dari pembuatan perusahaan gitu ya, Bu? Iya. Pendirian perusahaan. Oke, ada lagi? Sudah? Kalau sudah, mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Teman-teman yang belum presensi, sekali lagi saya ingatkan untuk presensi terlebih dahulu. Kita ketemu minggu depan, jadi tugas kita di siklus pertama, yaitu siklus jasa menggunakan Mayop, tahapan 1 sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan, kita akan beralih ke perusahaan dagang. Silakan teman-teman mungkin bisa berdiskusi dulu mau buat perusahaan apa di dagangnya, ya, atau ya minggu depan lah. Itu targetnya saya sebenarnya minggu ini teman-teman bisa merancang videonya mau dibuat seperti apa, memikirkan videonya mau dibuat seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri untuk kuliah sesi 3 pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.